Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Geza Ramali Putri dengan NIM 23119319 dari Jurusan Pendidikan Guru Pramuka. Baiklah, kali ini di video ini saya akan menjelaskan tentang proyek dari mata kuliah, proyek akhir dari mata kuliah pendidikan nilai moral dari kelompok saya itu kelompok 8. Nah, pada proyek kali ini kami mengambil tentang media ajar itu PT Interaktif. Next slide. Di pada penjelasan tentang bukti interaktif ini ada yang pertama daftar isi, yaitu ada 3 daftar isi. Yang pertama 6 anggota, yang kedua latar belakang, ketiga GOS, yang keempat arah dan tujuan proyek, yang kelima proses, yang keenam hasil, dan yang ketujuh penggunaan kuis dan games. Nah, untuk rekan anggota saya yang lain yaitu ada Anissa Saka, Alfonso Sabila, dan Yuti Alisa Merik Sekantang. Nah, selanjutnya kita bahas tentang apa sih latar belakang hingga kami memilih PPT interaktif untuk proyek akhir kami. Nah, yang pertama itu, pendidikan nilai dan moral mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengembangan karakter peserta didik. Pendidikan nilai dan moral masih sulit dipahami oleh peserta didik karena sifatnya yang abstrak dan perlu pemahaman yang mendalam. Maka dari itu diperlukan media relevan dengan kehidupan siswa. Dengan cara yang lebih menarik, interaktif dan menyenangkan melalui gambar, video, maupun permainan yang dapat membantu siswa memahami pendidikan karakter. Nah, untuk goals yang sendiri, kami ada 3 goals. Di sini ada 3 goals. Yang pertama yaitu pembuatan PPT interaktif ini memungkinkan peserta didik untuk berinteraksi dengan konten seperti mengklik tombol atau berpindah slide sesuai dengan mereka. Hal ini juga menciptakan pengalaman yang lebih personal dan menarik sehingga peserta didik lebih terlihat dalam proses pembelajaran. Dan yang kedua, dengan PPT interaktif ini, materi dapat disajikan dalam kota yang fleksibel, memungkinkan guru untuk menyesuaikan konten berdasarkan respon peserta didik. Nanti ini akan memicu adanya ke saling interaktifnya. Yang ketiga, dan PPT interaktif ini, informasi dapat dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan diakses satu persatu sehingga lebih mudah dicerna. Selanjutnya ada arah dan tujuan proyek. Nah, di sini kami mengambil 3 kelas, yaitu kelas 2, kelas 4, dan kelas 5. Yang pertama, saya akan membahas dulu untuk arah dari proyek kelas 2, yaitu pada materi nilai Pancasila. Yang pertama itu siswa jadi mengetahui apa saja sih sila Pancasila. Yang kedua, siswa memahami sikap apa yang mencerminkan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, memberikan konsep dasar mengenai Pancasila. Yang keempat, mengatur perilaku seperti apa yang dapat digugu contohnya perilaku dari seorang pahlawan. Untuk kelas 4 sendiri, yaitu materi toleransi, yang mana ini memperdalam pemahaman anak tentang keberagaman yang ada di Indonesia, memberikan pemahaman siswa pentingnya menghargai seseorang yang berbeda dengan dirinya. Dan yang terakhir untuk kelas norma. Pada kelas norma ini, siswa diharapkan dapat mengetahui apa itu norma dan dapat memahami serta menerapkan aturan dalam kehidupan sehari-hari serta memahami apa hak dan kewajibannya. Next slide. Selanjutnya itu ada proses. Nah, dalam pembuatan pertanyaan ini atau mungkin kami juga dengan papan digital, ada beberapa proses. Yang pertama itu merancang ide. Dengan prosesnya itu kami menentukan dari kelas 2 ini apa sih materi pendidikan nilai moral yang sesuai dengan mata pelajaran dari kelas 2. Karena seperti kita ketahui, pendidikan nilai moral itu ada di semua subjek mata pelajaran. Nah, karena itu pasti kami merancang idenya dengan kayak mencari yang relevan dengan hasil wawancara kami sesuai dengan anak-anak SD, apa sih di pembelajarannya ada yang kita menemukan pendidikan Pancasila. Seperti dilihat yaitu pada kelas 2 ada pendidikan Pancasila bab 2, yang bagian D dan F, bagian topik D dan F tentang nilai Pancasila. Dan yang kelima, dan untuk kelas 5 ada pendidikan Pancasila bab 2 tentang norma. Yang kelas 4, pendidikan Pancasila bab 1 bagian A, bagian topik A dan B tentang toleransi. Nah, berikutnya ada susunan per kelas. Susunan per kelas ini itu apa sih susunan dari isi-isi kelas tuh. Yang pertama itu ada pendahuluan. Pendahuluan ini pastinya ditamakan dengan assalamualaikum anak-anak, terus mengajak anak berdoa, dan juga pasti ada menyanyikan lagu nasional atau lagu berkaitan nantinya dengan materinya. Yang kedua itu ada games, yang ketiga ada quiz. Lanjut
yaitu pada bernyanyi ini, dimana pada kelas 2 itu kami milih lagu maaf lagu Garuda Pancasila itu lagu nasional, kelas 4 itu Nusa Satu Bangsa itu lagu nasional, dan yang kelas 5 Ampar Papisang yang nanti makna ini akan bermuara tentang muara, bermuara tentang norma. Yang seperti kita tahu dari lagu Ampar Papisang ini, nanti arti dari lagu ini akan mensiasatkan apa itu norma. Nah, selanjutnya ada games. Dari games ini, yang pertama, kelas 2 kami menyediakan puzzle pahlawan, dan kelas 4 kami menyediakan games dari halaman dari buku Pendidikan Pancasila halaman 13, dan kelas 5 juga halaman dari buku Pendidikan Pancasila halaman 59. Dan yang terakhir itu kuis di akhir materi, untuk meningkatkan seberapa sih pahaman anak-anak tentang materi yang telah disampaikan dari papan digital atau PPT interaktif ini. Selanjutnya dari kuis ini, itu menentukan isi, maaf, dari merancang ini untuk dari yang pertama ini, selanjutnya kami menentukan isi sesuai dengan materi. Yang ketiga, berkuis serta permainan menyangkut ke dalam materi. Dan yang empat, hasil akhirnya itu berupa interaktif yang kami namai itu papan digital. Yang hasilnya bisa diklik nanti pada link berikut. Nah, ini ada beberapa ketentuan game yang kami ambil dari target kelas 2, yaitu tentang puzzle. Dimana nanti mungkin ini akan berhubungan. Oh ya, seperti yang kami ambil sebelumnya, game kelas 4 pertama kan kami ambil dari buku di Kemeja. Nah, yang games dari kelas 2 ini terus kami tentukan sendiri kayak apa sih game cocok gitu. Nah, kebetulan di kelas 2 itu ada materi tentang nilai Pancasila, dan setelah itu ada meladani sifat dari para pahlawan. Nah, makanya karena itu kami menyediakan puzzle pahlawan. Dimana puzzle pahlawan ini tentunya nanti guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok, dan setelah itu guru menyediakan beberapa pertanyaan dan potongan gambar puzzle pahlawan yang belum tersusun. Jadi kayak siswa itu kalau ini menyelesaikan puzzle-nya, dia harus meminta potongan puzzle terkait dengan menjawab benar pertanyaan dari ingin diberikan guru. Misalnya pertanyaannya, sifat apa aja sih yang ada di patut kita ladani dari Bapak Soekarno gitu. Nah, kalau jawabannya benar, maka akan diberikan potong puzzle piece-nya. Nah, setelah itu, selanjutnya peserta didik diminta untuk menjawab. Nah, menurut saya jenis pertanyaan salah saya jelaskan sebelumnya, pertanyaan lebar tadi. Dan apabila peserta didik bisa menjawab pertanyaan dengan benar dan menyusun sama potongan puzzle akan menjadi pemenangnya. Oke. Sekian, terima kasih telah sedikit penjelasan dari proyek materi dari proyek kelompok 8 untuk papan digital atau PPT interaktif yang kami namai dengan papan digital. Nah, mari kita lihat apa sih hasil akhir dari proyek kami. Sebentar. Nah, bisa dilihat dari layar yang telah saya saksikan atau saya tampilkan, yaitu inilah hasil proyek dari kelompok 8 tentang yang kami beri nama papan digital tentang nilai moral dan toleransi di pembelajaran pendidikan Pancasila di SD. Kemarin ini mencakup untuk kelas 2, 4, dan 5. Nah, nanti kita tekan tombol play. Nah, jadi kan nanti kan ini akan kami tambahkan di layar infocus. Nanti kan anak tuh sedangkan dia menekan tombol play. Yang mana ini nanti otomatis akan beralih ke halaman lainnya. Nah, kita coba. Nah, di halaman ini, di halaman setelah apa ini, kami akan menampilkan profil ini, profil dari para pembuat papan digital ini, dan selanjutnya ada tabel konten itu daftar isinya. Nah, mari kita lihat dulu untuk profilnya. Nah, kalau di sini bisa teman-teman lihat dan ibu lihat, di sini ada foto saya bersama rekan-rekan saya yang telah kami bekerja sama untuk menghasilkan papan digital ini. Yaitu ada Anissa Sarah dan saya sendiri, lalu Alfa Fadila dan juga Anissa Amerika Tetangga. Nah, kita pengen balik lagi nih. Kita kayak, gimana ini nggak ada tombol nextnya atau gimana gitu. Gimana kali kelanjutannya. Nah, kita bisa tekan tombol home ini. Nanti dia akan balik ke bagian auto table contents. Nah, ini marilah di bagian informasi. Selanjutnya maka kita tekan table of contents. Atau tekan tombol next boleh juga, tapi ini nanti akan ke profil. Nah, karena tidak ada tombol-tombol lain, kita tekan home dulu. Nah, lalu ke home ini kita bagi ke table of content, Kak. Misalnya nih, gak mau lah lihat profilnya, mau langsung kita bawa konten aja gitu. Nah, misalnya kita tekan tombol of content.
Nah, di sini ada materi dari berbagai kelas. Ada kelas 2, kelas 4, dan kelas 5. Yang untuk materi kelas 2 itu nilai Pancasila, di kelas 2 ada toleransi, di kelas 3 ada norma. Nah, dari beberapa materi ini, Mbak, di sini akan saya menceritakan untuk mengambil satu kelas. Yaitu mari kita ambil tentang toleransi. Nah, otomatis dia akan berpindah tempat ke bagian toleransi. Baik, kita kembali lagi ke home. Misalnya, nah, misalnya kita mau nilai-nilai Pancasila nih. Kita bakalan ke pendahuluan bagian nilai Pancasila. Lalu kita mau ke norma. Nah, dia bakal berpindah ke bagian norma. Berbeda dengan BPT biasanya, Kak. Tetap kita select langsung aja atau nggak ada tekan-tekan tombol button atau apa gitu. Pasti Kak langsung aja ke halaman yang nggak kita inginkan misalnya. Nah, kalau ini dia akan kembali ke menu awalnya. Nah, kali ini saya akan mengambil contoh untuk materi toleransi. Nah, pada pendahuluan ini, kita akan mengajak anak untuk, banggakan semangat pembelajaran hari ini. Assalamualaikum, halo anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Nah, kita lanjut next. Nah, pada next ini, kita akan mengajak anak itu untuk doa belajar dulu, karena kita akan memulai pembelajaran. Sebelum itu, kita mulai pembelajaran. Sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Nah, mari kita ajak anak itu berdoa sesuai kepercayaannya masing-masing. Kalau anak selesai berdoa, kita masuk ke pemanasan terlebih dahulu. Next, itu menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Sebentar, saya izin share pesan dulu. Hmm, hmm. Maaf, sepertinya orang belum ada. Oh, Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. baik. Sama. Mari kita lanjut ke Nah, di bagian ini, setelah pendahuluan, kita akan meminta anak untuk memilih sesuai keinginan atau minat dia. Misalnya mereka mau nih mempelajari toleransi ini lewat bacaan aja, karena ada kan ini cuma visual. Terus ada anak juga lewat video gitu, karena ada juga nih yang audio visual kayak dia mau lihat video lah dari mendengar sambil melihat visualnya gitu. Nah, kita bisa memilih anak. Misalnya anak ini memilih baca materi, maka di sini kita akan langsung pergi ke Bentar. Kita akan langsung pergi ke bagian materi. Yang mana di sini ada beberapa ringkasan materi dari toleransi. Saya bacakan, di mana Indonesia memiliki banyak budaya adat, istiadat, suku, dan bahasa. Karena mereka beragama ini dapat menyebabkan pikiran majelis mereka. Jadi dengan saya diucapkan yang beragam perubahan dari adanya sifat orang itu. Dari sini kami juga bisa materinya secara ringkas, sebenarnya dapat dipahami oleh anak sesuai kelasnya itu sebenarnya untuk anak kelas SD. Jadi itu materinya secara ringkas dan bahasa yang mudah dipahami.
Nah, mohon maaf. Nah, di ini juga ada pungkasan materi yang lain. Ini juga penjelasan eh, agama-agama di Indonesia, ada Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Katolik. Lalu di sini juga dituliskan tentang keberagaman budaya. Nah, untuk materinya kan mengenai toleransi Allah agama di Indonesia, tertentu saling menghargai dan toleransi agama yang di Indonesia serta mengenai keberagaman budaya. Nah, itu untuk bagian di baca materi. Nah, bagaimana sih untuk bagian di videonya? Nah, kita klik ke bagian video. Nah, sini berisi video ringkas tentang materi toleransi. Nah, mari kita tonton. Hai teman kece, namaku Galang. Aku berasal dari Jawa. Aku punya teman yang beragam loh. Husna dari Jakarta, Maria dari Batak, Rian dari Dayak, Bimo dari NTT, dan Dito dari Sunda. Orang tua kami bekerja di tempat yang sama. Kami tinggal di satu kompleks. Aku dan teman-temanku berbeda. Hai Galang, kumaha damang? Bukan cuma warna kulit dan logatnya yang beda, tapi juga keyakinan, adat istiadatnya, dan kesukaannya. Assalamualaikum. Shalom. Nama budaya. Kadang aku beda pendapat dengan mereka. Anak perempuan gak boleh ikut main sepak bola sama anak laki-laki. Anak Batak paling gaul dan keren deh. Aku ngerti dan menerima kok. Kalau kita semua berbeda, aku merasa gak ada masalah dengan perbedaan ini. Malah makin asik dan seru, karena jadi banyak ide untuk permainan baru yang tidak aku ketahui sebelumnya. Grang. Congklak. Minecraft. Ketika sedang sama teman-temanku, aku ingin pendapatku dihargai. Aku juga ingin diperlakukan dengan adil dan ramah. Kupikir mereka juga pasti ingin hal yang sama, jadi aku pun menghargai pendapat mereka dan memperlakukan mereka dengan adil dan ramah. Gak ada yang namanya mengejek ataupun menganggap suku sendiri lebih baik daripada suku lainnya. Pasti kita semua langsung membela yang diejek dan menegur yang mengejek. Jangan menghina dong. Gak seru kalau mainnya begini. Emang kamu mau digituin? Orang tua kita juga saling berteman. Biasanya sih ibu saling berbagi masakan. Aku jadi kenal masakan dari berbagai daerah. Oh mama my, you got me high so fast. No jumble dan nanti sansipau. Oh mama my, you got me fly so fast. It's just in the night so. Walaupun kita semua BTS Army, aku juga bisa nyanyi lagu daerah loh. Karena aku sering bertandang ke rumah teman-temanku. Apu se kokondao yarape sore noreri wuflenco bani dema bagi base. Selain itu, kita saling ikut meramaikan hari raya yang dirayakan teman-teman lainnya. Seru dan meriah, tapi bukan artinya aku ganti keyakinan dan adatku ya. Keyakinan dan adatku tetap sama, tapi aku jadi ngerti dan menghargai keyakinan dan adat teman-temanku. Kalau dipikir-pikir, bangsa Indonesia ini seperti aku dan teman-temanku yang tinggal di kompleks ini. Isinya beragam suku, budaya, dan adat yang sangat kaya dan indah. Supaya kita bisa hidup berdampingan dengan aman dan damai, kita juga perlu menerima
dan menghargai perbedaan. Inilah yang namanya toleransi. Keren banget deh. Aku senang deh temenan sama kamu. Kamu pengertian banget walaupun kita beda. Aku ingin lanjut bersahabat sama teman-temanku sampai kita tua nanti. Mudah-mudahan teman kece juga bisa punya banyak teman yang beragam ya. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita. Tentang toleransi berupa video. Nah, selain itu kami tidak hanya menyerahkan kepada isi video dari toleransi dengan mentah-mentah, tapi kami juga akan menjelaskan apa aja sih toleransi sebenarnya dari dengan dari kesan kayak video ini. Nah, kita lanjut sekarang. Nah, setelah maka bagian dari video sampai 4 bisa saya itu mau main game gitu. Nah, kita bagian game. Nah, ini gamenya tuh mencocokkan mana sih bagian yang penting agama ini dan rumah ibadahnya. Nanti anak disuruh mereka. Mungkin nanti kan dipapankan gitu kan. Jadi dia anak tuh menghubungi menjodohkannya pakai video langsung gitu. Nah, seperti itu. Nah, ya kita lanjut ke bagian akhir tulis. Nah, tulis ini kita akan menunjukkan apa aja sih gimana apakah ada sama dengan materi itu ada ditampilkan. Nah, maaf. Nah, ini tulisnya. Di tulis ini nanti dari gambar ada pakaian ada beberapa suku bangsa, bahasa ada makanan khas ini, dan beliau nanti dimintaan untuk mengisinya gitu. Mungkin setelah ada pendahuluan, baca materi, atau mungkin kemudian atau materi dalam dua itu bisa dipilih baca materi atau materi selain juga ada game dan tetap ada plus tentang teman-teman yang terkait materi itu. Nah, mungkin sekian itu saja sedikit penjelasan dari saya untuk dari apa digital dari kelompok 8 ilmu pendidikan tentang nilai makan nama. Terima kasih. Yang berikut setelah tepas jam 4 dan mungkin sekian banget.